Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tepi Kaisih, NIM AAB 117064, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas FKIP. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah Ibu berikan kepada saya. Terima kasih. Bagian pertama yaitu drama sebagai karya sastra. Drama sebagai salah satu genre sastra memiliki kekhasan dibandingkan dengan genre lain, yaitu puisi dan fiksi. Puisi dalam menyampaikan pesan melalui pemadatan makna dengan membatasi kata dan menyajikan kosakata, pilihan yang imajinatif dan menghasilkan multi makna bagi pembacanya. Nah, demikian pula fiksi bagi yang pendek berupa cerita pendek dan cerita panjang berupa novel menyajikan narasi penyaji atau untuk menggambarkan tokoh dan amanat yang akan disampaikan. Yaitu drama memiliki kekhasan juga dari sudut pemakaian bahasa dan penyampaian amanatnya. Drama menurut Waluyo. Yang pertama, penokohan dan perwatakan, dan kedua, plot atau kerangka cerita, yang ketiga, dialog percakapan, yang keempat, setting atau landasan atau tempat kejadian, yang kelima, tema atau nada dasar cerita, yang keenam, amanat, dan yang ketujuh, petunjuk teknis, dan yang kedelapan, drama sebagai interpretasi kehidupan. Dan unsur pembeda naskah drama dan fiksi dan puisi. Teks drama berbeda dengan teks fiksi dan puisi. Unsur berbeda naskah drama terletak pada pemakaian, petunjuk kelakuan, dan dialog. Selain itu, penggambaran watak tokoh dideskripsikan oleh tindakan dan motivasi tokoh ketika berdialog dengan tokoh lain. Bahasa teks drama cenderung lisan seperti orang berbicara. Teks fiksi bersifat naratif dalam mendeskripsikan tokoh, latar, dan jalan ceritanya. Pikiran dan tindakan tokoh digambarkan secara naratif dalam teks. Penulisan banyak memanfaatkan gaya bahasa dan menggunakan sudut pandang akuan, dian, dan maha tahu. Teks fiksi yang baik selalu menggoda pembaca untuk mengikuti paparan teks selanjutnya. Dan drama sebagai teater. Nah, di sini drama sebagai teater adalah pengolahan naskah drama oleh sutradara untuk dipentaskan. Kemudian arahan sutradara dipelajari dan ditafsirkan oleh aktor ke sejumlah penonton. Jadi dalam hubungannya dengan penonton, ia memiliki tafsir sendiri terhadap apa yang dilakukan oleh aktor. Dengan demikian, ketika sebuah naskah dipentaskan ke sejumlah penonton dengan tafsir sutradara, aktor, dan tim artistik, naskah tersebut sudah menjelma sebagai karya teater. Ada sejarah pementasan lakon. Jadi yang pertama, zaman purba, zaman Yunani, zaman Romawi, zaman pertengahan, abad 19, abad 20, dan pertengahan perkembangan drama Indonesia. Kemudian ada watak tokoh dalam teater. Jadi tokoh merupakan unsur utama dalam sebuah drama atau naskah drama. Mengenal karakter tokoh dalam naskah akan memudahkan aktor untuk melakukan pemeranan berdasarkan karakter yang ada dalam naskah drama. Dalam bab ini akan dipaparkan bagaimana cara mempelajari watak tokoh sesuai dengan tuntutan naskah, konsep, dan jenis tokoh yang ada dalam naskah drama. Ada penerapan watak tokoh sesuai naskah. Jadi yang pertama, teknik penerapan watak tokoh seperti halnya dalam cerita pendek dan novel. Karakter tokoh dalam lakon drama digambarkan berdasarkan keadaan fisik, fisiologis, psikis, psikologis, dan sosiologis. Berikut ini adalah bagaimana penulisan naskah melukiskan watak tokoh dengan ketiga penggambaran tokoh tersebut. Yang pertama, ada penerapan tokoh berdasarkan penggambaran fisik, dan yang kedua ada penerapan tokoh berdasarkan gambaran psikis, dan yang ketiga ada penerapan tokoh berdasarkan gambaran sosial. Kemudian ada bermain teater. Jadi bermain teater di sini adalah mengimplementasikan naskah drama dalam pertunjukan besar teater pada sejumlah penonton. Ketika sebuah naskah dibaca, naskah tersebut merupakan teks sastra, namun ketika naskah drama dibaca, dianalisis jalan cerita perwatakan, namun latar dan tokoh persoalan dimainkan oleh sejumlah aktor dalam pementasan drama, maka jadilah pementasan teater. Kemudian, mengenal teater sesuai naskah. Naskah merupakan elemen-elemen dalam sebuah pementasan teater. Paling tidak naskah drama dipilah menjadi 5 tema utama, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan,
hubungan manusia dan alam, hubungan manusia dan masyarakat, hubungan manusia dengan manusia lain, dan hubungan manusia dan dirinya sendiri. Ada selanjutnya konstruksi dramatik dalam drama. Dalam karyanya Poetik, Aristoteles mengemukakan teori analisis dan hukum puisi dan drama. Jadi yang A, teori tentang komedi, B, teori tentang tragedi, yang C, hukum komposisi drama yang terdiri atas awal, tengah, dan akhir, dan yang D, pengetahuan tentang trilogi Aristoteles, kesatuan tentang tempat, waktu, dan kejadiannya. Selanjutnya, 3 prinsip dalam drama. Yang pertama, unsur kesatuan. Yang kedua, unsur pengamatan. Dan yang ketiga, unsur keharusan psikis. Yang E, premise pementasan drama. Pementasan drama harus memiliki premise, yaitu rumus, intisari, cerita sebagai landasan. Ideal adalah dalam menentukan arah dan tujuan cerita. Premise merupakan landasan pola bangunan lakon. Kemudian ada konsep, teknik, dan prosedur pementasan teater. Pergelaran teater berhubungan dengan proses produksi. Pementasan secara sederhana, proses produksi diartikan mentah barang dan orang menuju pada sebuah pertunjukan yang estetik kepada sejumlah penonton. Jadi secara umum, proses produksi dikomandani oleh pimpinan produksi, sedangkan sutradara menyiapkan aspek estetik seperti aktor, setting panggung, lighting, sound, kostum, dan make up, agar aktor bisa menampilkan permainan terbaik di pementasan di panggung. Pimpinan produksi menyiapkan perencanaan secara umum dan sutradara secara khusus menyiapkan aktor di panggung. Panggung atau pentas. Panggung adalah tempat pementasan drama berlangsung. Ada 3 jenis panggung dalam pentas drama. Yang pertama, panggung proskenium atau panggung konvensional, dan yang kedua ada panggung teater. Yang ketiga ada panggung terbuka. Ada setting atau dekorasi. Setting atau dekorasi adalah pemandangan latar belakang tempat pementasan. Dapat berupa sebuah gerbong, kereta api, jembatan, rumah bordil, jalan raya, pos gardu, ronda, kamar periksa di rumah sakit, kantor polisi, kafe penjara, dan sebagainya. Bagaimana menilai teks drama? Ada berbagai cara untuk mengkritis sebuah pementasan teater, yaitu berupa apresiasi drama. Pada strategi sastra terdapat 3 tahapan yang harus dilalui seorang apresiator, yaitu tahap penjelajahan, tahap interpretasi, dan tahap rekreasi. Yang pertama, tahap penjajahan. Mahasiswa diberi kesempatan untuk membaca naskah-naskah drama, baik naskah drama yang serius maupun drama populer. Kemudian tahap interpretasi, naskah drama tersebut didiskusikan mahasiswa dalam kelompok. Dalam kegiatan ini mahasiswa dapat menyusun beberapa pertanyaan atas naskah yang dibaca. Yang ketiga, tahap rekreasi. Mahasiswa dapat mengubah teks drama dalam bentuk cerita pendek atau sebaliknya. Mahasiswa dapat mengubah bentuk cerpen atau novel dalam bentuk drama atau dikenal dengan istilah alih wahana. Dan bagaimana menilai pementasan? Hal yang perlu diperhatikan dalam pementasan drama diantaranya adalah teknik vokal, pemahaman isi dialog, teknis blocking, tempo permainan, postur atau sikap badan, penampilan, dan kerjasama atau komunikasi antara pemain. Teknik vokal berhubungan dengan kualitas aktor dari kekuatan, kejernihan, dan kejelasan artikulasi suara. Pemahaman isi dialog berhubungan bagaimana aktor memberi isi yang menunjukkan emosi dan pikiran di balik dialog yang diucapkan. Bagian yang selanjutnya, teater dan pendidikan. Penonton teater, yaitu penonton teater dibedakan menjadi penonton umum atau penonton awam dan penonton kritis. Dalam membaca teks sastra disebut sebagai common readers dan real readers. Kemudian ada apresiasi teater. Menonton teater sebagai salah satu bentuk apresiasi. Kegiatan apresiasi adalah kegiatan memahami pementasan drama sehingga tumbuh pengertian dan pada akhirnya dapat membuat sebuah penilaian. Kemudian ada teater dan pendidikan. Semua orang yang terlibat dalam pertunjukan teater, khususnya aktor dan awak produksi, memiliki pengalaman dalam kegiatan berteater. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhnya kesadaran akan disiplin mendapati waktu latihan. Membangun kesadaran bahwa teater adalah kerja objektif. Membangun keterampilan teater seperti berpengalaman dalam pemeranan, penyutradaraan, artistik pertunjukan seperti aspek visual dan auditif.
Yang keempat, melalui pembelajaran teater, mahasiswa belajar tentang kerjasama, tanggung jawab, inovasi, dan kreativitas dan pengorbanan dalam sebuah pementasan teater.